Datanya ini harus semua diupload ya, baik itu surat tugas ini berkas kalau dia guru bisa SK pembagian tugas ya. SK pembagian tugasnya, KTP-nya, ijazah SD-nya, ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1 atau D4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman operator, teman-teman honor, dan para guru semua. Semoga dalam sore menjelang malam ini pada teman-teman operator dan teman-teman honor semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga diberi limpahan rezeki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada sore ini saya mau berbagi kepada teman-teman cara untuk mengajukan NUPTK, nomor unik tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi untuk mengajukannya itu teman-teman sebetulnya bisa dilakukan secara mandiri ya, dan bisa juga nanti diminta tolong untuk diajukan oleh operator sekolahnya masing-masing, tapi dengan catatan mempersiapkan bahan untuk diupload oleh yang mengajukan itu, supaya pengajuan NUPTK-nya tidak terhenti atau tidak terkendala teman-teman. Atau teman-teman sendiri bisa mengajukannya secara mandiri atau secara sendiri, supaya teman-teman bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, sehingga bisa mendalami aplikasi atau website yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dalam dunia pendidikan. Baik, caranya sangat simpel teman-teman. Teman-teman silakan buka Google Chrome, kemudian silakan buka website Perpal PTK. Tentu di sini untuk membuat pengajuan ini harus melalui jaringan ya teman-teman, harus jaringannya harus bagus, kemudian nanti supaya memudahkan teman-teman dalam pengajuan NUPTK. Nah, baik teman-teman, di sini di berandanya Perpal PTK ini tampilannya sudah berbeda dengan Perpal PTK. Kalau klaim NUPTK ini teman-teman, NUPTK yang sudah kita punya tapi tidak terdata di Info GTK. Kadang di Info GTK itu katanya NUPTK-nya tidak valid karena tidak sesuai nomor NIK-nya, nama yang bersangkutan, tanggal lahir, nama orang tuanya atau nama ibunya. Itu bisa terjadi teman-teman. Nah, kalau dalam pengajuan ini kita bisa klik pengajuan seperti guru saya ini ya. Saya klik ajukan NUPTK. Nah, di sini nama guru tersebut akan muncul, kemudian jenis kelaminnya dan ibu kandungnya. Nah, di sini dia minta data yang diupload teman-teman. Datanya ini harus semua diupload ya, baik itu surat tugas ini berkas kalau dia guru
bisa SK pembagian tugas ya. SK pembagian tugasnya, KTP-nya, ijazah SD-nya, ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1 atau D4. Nah, teman-teman perlu perhatikan. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah jenis filenya yang akan diupload. Nah, di sini disebutkan filenya itu dalam bentuk PDF. Untuk surat tugas, filenya itu dalam bentuk PDF, maksimalnya 2 MB, teman-teman. Kemudian untuk KTP sama, filenya tetap PDF ya, cuma maksimalnya di sini 1 MB. Begitu juga ijazah SD, filenya, kalau filenya ini semuanya PDF ya teman-teman, cuman yang berbeda itu hanya di jumlah maksimal data dari file tersebut. Kalau memang nanti kurang terlalu besar data teman-teman itu, dokumennya itu bisa dirubah ya, nanti dari yang mungkin terlalu besar bisa dikecilkan. Nanti bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya, ada cara untuk mengecilkan KB data dari sebuah file, gambar dan seterusnya. Baik, di sini teman-teman hanya untuk surat tugas ya, dia maksimalnya di 2 MB. Kemudian yang lainnya itu seperti KTP, ijazah SD, ijazah SMP, SMA, dan S1-nya itu semuanya maksimalnya 1 MB. Untuk mengupload berkas atau mengupload dokumen yang diminta itu, jadi sebelumnya sudah saya scan ya dokumen yang mau di-upload itu, seperti KTP-nya, KTP PTK yang bersangkutan ya, kemudian ijazah S1-nya, ijazah SD-nya, SK pembagian tugasnya, dan SK SMP dan ijazah SMP dan ijazah SMA. Selanjutnya kita tinggal upload teman-teman. Silakan klik pilih berkas. Ini untuk surat tugas ya, jadi kita pastikan hasil scanannya itu kita buat namanya, di rename ya, dibuat namanya sesuai dengan berkas itu sendiri supaya tidak salah masuk kita nanti ketika menguploadkannya, supaya kita tidak salah upload teman-teman. Tadi di sini surat tugas, jadi saya ambil SK pembagian tugas dari sekolah yang sudah di scan ya. Di sini sudah saya pilih tadi, sudah saya rename SK pembagian tugasnya, kemudian klik di SK pembagian tugasnya, di open saja. Nah, di sini dia masuk SK pembagian tugas yang kita scankan tadi teman-teman. Selanjutnya KTP-nya. KTP-nya juga ambil berkas atau dokumen KTP yang sudah kita scan dalam bentuk PDF. Kita klik di KTP-nya kemudian open. Ingat teman-teman, di sini kalau surat pembagian tugas dia bisa 2 Mbps. Kalau surat tugas dia bisa 2 MB. Artinya datanya bisa lebih besar dari yang lain. Kalau yang lain ini semuanya 1 MB ya teman-teman, atau 1 MB. Nah, di sini surat tugas sudah saya upload, KTP sudah, ijazah SD. Hasil scanannya tadi sudah saya lakukan scan, itu semuanya di bawah 1000 KB ya, karena 1000 KB itu sama dengan 1 MB teman-teman. Jadi kalau di sini dia minta 1 MB, berarti kalau dikembalikan ke KB dia hanya maksimalnya 1000 KB. Kalau di sini saya size-nya itu atau ukurannya dokumennya itu atau ukuran filenya itu di bawah 1 MB atau di bawah 1000 KB. Jadi di sini tadi ijazah SD, kita klik di ijazah SD kemudian open. Selanjutnya di sini ijazah SMP, ambil lagi data yang sudah kita scan, masukkan ijazah SMP, open. Kemudian ijazah SMA, pilih berkasnya, kemudian ijazah SMA yang sudah di scan, open. Selanjutnya ijazah S1-nya ya. S1-nya yang sudah di scan tentunya, kemudian di open juga. Nah, kalau sudah semua ini terupload teman-teman, tinggal lakukan klik ajukan. Kita tunggu sebentar, dia akan loadingnya, kemudian
memasukkan data yang kita upload itu ke dalam web Perpal PTK supaya pengajuan NUPTK kita disetujui atau di-approve dari website itu sendiri atau dari pusat. Silahkan tunggu sebentar teman-teman supaya dia selesai mengajukan NUPTK-nya. Yap. Kalau sudah selesai mengajukan NUPTK, jadi dia akan kembali ke daftar calon NUPTK. Kita bisa lihat di status pengajuan NUPTK. Ya, di sini ada beberapa pengajuan yang sudah saya lakukan. Ini pengajuan yang saya lakukan barusan. Ini saya ajukan kemarin teman-teman. Kemudian ini sebelumnya sudah diajukan. Jadi di sini dalam status pengajuan ini nampak nanti NUPTK-nya masih kosong. Kalau yang sudah diterbitkan itu akan muncul sendiri NUPTK-nya teman-teman. Kemudian di sini ada namanya, ada tanggal lahirnya, jenis PTK-nya, dan statusnya itu yang perlu. Nah, statusnya ini dalam antrian. Kalau dalam antrian ini artinya kita sudah mengajukan NUPTK, tinggal menunggu NUPTK-nya disetujui dan dikeluarkan oleh website Perpal PTK itu. Kalau sudah terbit nanti akan muncul sendiri NUPTK-nya teman-teman. Karena dari pusatnya itu pengajuannya di-approve tidak per individu ya, mungkin mereka menunggunya sampai ada, karena dia per Indonesia teman-teman. Kalau sudah banyak nanti sekali approve kemudian sekali terbit NUPTK-nya sekaligus gitu. Kemudian untuk memastikan ini sudah muncul, pastikan teman-teman selalu membuka website Perpal PTK-nya, kemudian dipantau status pengajuan NUPTK-nya. Siapa tahu dalam waktu, semoga teman-teman beruntung, dalam waktu 3 kali 24 jam NUPTK-nya sudah di-approve dari pusat, kemudian bisa didapatkan NUPTK-nya masing-masing. Gitu ya teman-teman. Cara untuk mengajukan NUPTK-nya secara mandiri bisa dilakukan teman-teman di mana saja, bisa dilakukan sendiri. Terima kasih teman-teman, jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik like, subscribe, dan komen, kemudian share bagi teman-teman yang belum mengetahui supaya ada manfaatnya bagi teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.